Hey, halo kembali lagi dengan Julian Bartekno dan video kali ini kita akan bahas soal pilihan laptop yang bisa Anda beli di rentang harga 10 hingga 15 juta rupiah. Dan pada video kali ini peruntukannya adalah untuk Anda bekerja ya. Dan menurut saya untuk rentang harga segini adalah rentang harga yang cocok untuk Anda cari laptop untuk kerja karena pertama, laptop dengan harga segitu biasanya sudah punya fungsi yang spesifik ya. Misalnya kalau Anda memang butuh graphics card yang powerful, Anda bisa beli laptop yang kelasnya itu mungkin kelas seperti gaming atau mungkin kelas content creator. Di mana GPU-nya juga biasanya sudah powerful ya, sudah dedicated, bukan yang integrated lagi. Atau kalau Anda itu mungkin profesional yang sangat-sangat mobile, Anda mungkin juga bisa cari laptop yang sangat-sangat ringan, yang beratnya bahkan bisa di bawah 1 kilogram. Atau kalaupun Anda tuh mungkin misalnya ya bekerja kantoran biasa yang mungkin biasanya juga berurusan dengan office, kemudian juga web browsing, kemudian juga mungkin buka banyak file secara bersamaan. Nah, pada rentang harga segini Anda juga sudah bisa dapat laptop-laptop yang nggak hanya powerful secara CPU ya, mungkin Core i5 atau Ryzen 5 ke atas, tapi juga Anda dapat RAM yang harusnya sih sudah besar ya, mungkin 16 GB, dan juga build quality-nya juga harusnya sudah oke, lebih oke ketimbang laptop-laptop dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Saya kasih disclaimer dulu di depan kalau nggak semua laptop ini pernah saya uji hands-on langsung ya, karena banyak sekali laptop di luar sana dan saya nggak mungkin coba satu persatu, tapi yang saya punya adalah pengalaman dengan laptop-laptop yang sejenis, yang serupa, dan saya sendiri akan lebih melihat dari segi spesifikasi saja. Yang kedua adalah saya hanya akan memilih laptop yang kondisinya baru saja, karena kalau untuk laptop yang bekas ya, itu kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang bisa enggak. Dan yang ketiga, saya hanya akan memilih laptop yang garansinya resmi saja, jadi bukan laptop garansi distributor ya. Jadi kalau ada apa-apa, jelas mesti ke mana dan harusnya sih terjamin secara kualitas servis. Dan sebagai catatan juga, saya nggak terafiliasi dengan seller manapun yang akan saya sebutkan di video kali ini, tapi saya ada link afiliasi di bawah ini yang terhubung dengan YouTube Shopping saya. Nah, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke bahasannya. Oke, seperti biasa kita hanya akan cek di online shop ya, dimana zaman sekarang itu ya mungkin orang-orang sudah beli laptop itu nggak cuma di toko offline, tapi juga di online shop. Dan seringkali memang kalau di online shop itu kita bisa dapat yang paling murah harganya. Meskipun dengan kelemahan kita nggak bisa langsung cek barangnya secara fisik ya. Dan untuk tokonya saya pilihnya Shopee ya, karena Tokopedia itu sebenarnya masih oke untuk nyari laptop, tapi entah mengapa nih belakangan Tokopedia itu sepertinya di nerf terus ya sama ownernya. Jadi makin kesini tuh seller-seller yang kecil ya utamanya itu makin susah ya jualan di Tokopedia karena harus sambungin ke misalnya tuh ke TikTok Shop dan sebagainya. Jadi ya untuk saat ini menurut saya Shopee itu masih lebih convenient lah. Dan secara umum untuk harga laptop 10 hingga 15 jutaan itu kebanyakan laptop itu sudah oke, tapi juga banyak laptop-laptop yang seperti ini. Jadi dia itu serinya itu sebenarnya seri tengah ya, atau mungkin yang ke agak low end ya. Misal untuk Lenovo aja harga 10 hingga 15 juta itu masih banyak yang Lenovo seri Slim ya. Itu kan sebenarnya Slim 3, Slim 5 itu kan ya harusnya adanya di laptop harga 7 sampai 10 jutaan aja lah, nggak lebih dari 10. Tapi kadang-kadang masih aja ada yang di atas 10 juta dikarenakan dia itu meskipun dia bodinya itu ya pakai yang low end, yang dalamnya itu prosesornya itu biasanya sudah yang paling baru ya. Jadi itu justifikasinya kenapa kadang-kadang masih bocor di atas 10 juta. Nah, untuk video kali ini saya agak menghindari yang model seperti itu karena ya menurut saya sih kalau kita beli laptop yang agak premium di 10 hingga 15 juta, menurut saya juga kita berhak untuk dapat laptop yang nggak cuma spesifikasi internal aja yang bagus, tapi juga dari segi build quality, dari segi komponen-komponen yang lainnya di luar CPU, misalnya mungkin SSD-nya, kemudian juga WiFi adapternya, dan sebagainya. Dimana itu biasanya didapatkan kalau kita tuh beli laptop yang serinya itu sudah beda ya, sudah di atasnya yang low end ke mid range tadi. Jadi begitulah di sini tuh ya banyak saya lihat waktu saya memfilter laptop-laptop yang ada di online shop ini, banyak yang menurut saya tuh ini harusnya kurang cocok lah untuk harga seginian. Nah, pada video kali ini saya sudah memfilterkan buat teman-teman semuanya sehingga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memilih laptop yang terbaik. Nah, saya akan mulai dulu dari yang satu ini, yaitu adalah HP Pavilion Plus 14 AMD Ryzen 5 ya. Nah, dimana ini sebenarnya mungkin secara prosesor dia sudah mulai agak ketinggalan ya. 7540U itu seingat saya 2023 akhir atau 2023 tengah ya. Jadi jelas sudah agak ketinggalan ya. Tapi menurut saya mungkin masih cukup oke buat Anda pakai sehari-hari karena beberapa alasan ya. Jadi kalau kita lihat di sini spesifikasinya dia memang nih dia agak ketinggalan ya, 7540U itu bukan terbaru lagi. Tapi di sini kita bisa lihat memorinya sudah 16 GB yang pakai LPDDR5 ya, jadi bukan DDR4 lagi.
Ya ini memang dia nggak bisa di-upgrade, tapi 16 GB menurut saya sudah cukup lah untuk mayoritas kegiatan kita sehari-hari, apalagi kalau Anda itu mungkin di kerjanya kantoran aja. Sebenarnya storage-nya juga 512 GB ya cukup banget lah menurut saya. Kemudian, nah ini layarnya nih, dia layarnya sudah dapat yang 16:10, jadi 1920 kali 1200. Layar 16:10 ini sangat-sangat oke buat kerja produktif loh. Saya sendiri sekarang pakai yang 16:10, dan setiap kali saya dapat laptop yang nggak 16:9 tuh saya senang-senang aja, karena ya itu, dapat extra vertical space yang lebih lah. Kemudian dia juga sudah dapat anti glare ya, jadi kalau Anda itu pergi kemana-mana gitu, jadi nggak cuma di satu tempat, dia tuh terbantu ya kalau mungkin pencahayaannya tuh terang banget, jadi mungkin di bawah lampu atau mungkin di luar. Meskipun kalau di luar saya sebenarnya nggak terlalu yakin-yakin amat, karena dia itu displaynya sebenarnya nggak redup, 300 nits itu standar ya. Jadi ya tapi minimal ada inilah mekanisme untuk mengurangi pantulan. Nah untuk color gamutnya memang sayangnya dia nggak terlalu oke ya, masih 45% NTSC. Tapi ya ini perlu diingat, ini adalah bisa dibilang dia tier bawah ya, jadi di 10.550. Jadi ini 10 juta lebih dikit lah. Kita akan melihat laptop yang lebih bagus lagi ke depannya. Kita akan lanjut di sini, dia dapat AMD Radeon 740M, dia itu graphics card dia itu integrated graphics ya, bawaan bukan terpisah. Kemudian dia dapat MediaTek Wi-Fi. Ini saya nggak yakin sebenarnya oke sih, tapi ya minimal brandnya ini bukan brand yang kita nggak tahu ya. Portnya juga cukup dermawan ya, dia 2 buah USB Type-C, jadi nggak cuma satu ya. Ada 1 buah USB Type-A, ini kalau Anda punya flash disk sangat membantu. Dia juga ada yang satu lagi yang lebih slow ya, USB Type-A yang 5 GB per second. Ini nggak dijelaskan nih apa maksudnya 3.0, 2.0, tapi feeling saya sih ini yang ini 3.2 atau 3.1 lah. Kemudian ini HDMI yang 2.1, jadi yang udah agak lebih baru sedikit. Dan tentunya ada headphone combo jack. Di bobotnya dia 1,38 kg, bisa dibilang ini ya standar lah untuk laptop 14 inci. Dan kita lihat di sini untuk laptopnya sendiri, dia ya ini laptop HP yang bisa dibilang korporat banget lah. Ya kalau Anda itu mungkin untuk di kantoran, kerja di kantoran, dan Anda bawa laptop ini, ya menurut saya ini laptop yang cocok lah buat kelihatan orang tuh profesional kantoran lah. Nah ini di sini kita dapat yang agak mepet di 15 juta, jadi 14,485 juta. Yaitu adalah Acer SwiftGo 14 ya. Nah ini apa sih yang menarik dari laptop yang satu ini? Nah ini kita lihat di sini. Pertama ya, dia sudah punya prosesor Intel paling baru nih, Intel Core Ultra 5 226V. Jadi ini generasi yang paling baru untuk laptop Core Ultra ya. Core Ultra itu bisa dibilang cuma rebranding lah. Jadi ini intinya semenjak berapa ya, 1,5 tahun lalu, Core yang untuk mobile yang paling high-end itu dia punya penamaan yang agak lain ya, jadi Core Ultra ya. Ya ini sudah generasi keduanya Core Ultra. Jadi yang pertama itu dia 1 sekian-sekian, sekarang udah yang 2 sekian-sekian. Dan kelebihannya yang seri Core Ultra ini, dia itu punya prosesor yang integrated graphics sudah bagus, dan efisiensi baterainya juga sudah jauh lebih bagus, dan dia juga sudah kuat untuk menjalankan ya AI yang ringan lah. Ini topsnya ini 97 ya. Ya tapi secara umum prosesor-prosesor yang punya dukungan AI itu menurut saya nggak penting-penting amat lah. Nah kita lanjut dulu ke sini, dia itu punya layar 14 inci juga seperti sebelumnya, tapi kita dapat layar OLED kali ini, dan resolusinya itu sama 1920x1200, brightness lebih tinggi nih 400 nits ya. Jadi dia harusnya lebih cocok untuk pemakaian di ruangan yang terang banget. Kemudian dia juga punya color gambut yang jauh lebih bagus, sekarang punya DCI-P3 100%. Jadi kalau Anda yang suka desain atau mungkin suka ya pakai Photoshop atau apa yang butuh color akurasi, nah Anda tuh bisa pakai laptop dengan color gambut yang luas supaya bisa dituning supaya gambarnya juga bisa color accurate. Ya tapi ini secara umum memang laptop OLED bisa begitulah. Nah, memorinya sendiri ini sama 16 GB LPDDR5, hard disknya lebih gede nih 1 TB ya. Kemudian tadi yang saya sudah bilang, dia itu punya integrated graphics yang oke, punya Intel Arc Graphics 1320V. Teknologi lainnya juga lebih baru nih kelihatan, dia punya Wi-Fi 7 ya. Dimana untuk zaman sekarang laptop itu kebanyakan masih di Wi-Fi 6 atau 6E. Untuk port sendiri juga bisa dibilang oke, dia itu punya HDMI 2.1, dia juga punya Thunderbolt 4, 2 buah ya, ini karena laptop Intel dia juga bisa dapat Thunderbolt kalau untuk yang high-end-nya. Kemudian dia dapat 2 buah USB 3.2, dan dia itu bisa di-charge dengan USB charging ya. Jadi dia itu nggak pakai bar plug lagi. Ini kita lihat di sini, ada nggak fotonya di sini? Iya, langsung bisa di-charge. Dia dapat 1 buah USB 3.2 dengan charging fitur power off ya. Jadi ini kalau Anda misalnya mau charge HP, laptopnya mati, Anda colok aja ke colokan USB Type-C-nya, dia bisa jalan.
Kemudian ada juga satu buah USB 3.2 lagi. Jadi ini nggak pelit nih, dia itu nggak pakai USB 2.2 demi menghemat duit ya. Nah untuk warantinya ini bagus nih menurut saya, dia punya waranti 3 tahun part, 3 tahun labor, tapi 0 tahun onsite. Ya oke lah, masih oke lah. Part labor itu kan Anda kalau datang ke tokonya, Anda bisa langsung perbaiki. Onsite itu kan misalnya kalau kita laptopnya rusak terus teknisi datang ke rumah, nah itu yang onsite. Dia dapat juga 1 year accidental damage protection ya. Ini harusnya ketentuannya ada sih mungkin di website Acer atau apa gitu yang maksudnya accidental damage protection seperti apa. Intinya adalah garansi di mana kalau kejadiannya itu adalah berupa kecelakaan ya. Bobotnya standar 1,3 kg, ya mungkin lebih ringan sedikit ketimbang yang tadi sebelumnya. Dan dia tentu saja sudah dapat Windows dan dapat Office Home and Student ya. Dan secara umum memang kalau kita lihat ini adalah laptop yang secara objektif itu lebih bagus ketimbang yang sebelumnya. Tentunya dengan harga yang Anda mesti bayar ekstra ya. Ya dia 15 juta, hampir 15 juta. Kita dapat Lenovo Yoga Slim 7 ya. Dimana ini sebenarnya tuh dia nggak bisa dibilang high end juga, tapi ya mungkin jatuhnya mid range lah. Dia di atasnya yang Slim 3, Slim 5, tapi belum selevel Yoga. Nah kita lihat nih spesifikasinya seperti apa laptop yang satu ini. Jadi pertama dia dapat Core Ultra 5 ya. Jadi ini yang lebih generasi sebelumnya. Kalau tadi kan yang 226 tuh, ini dapat yang 125. Jadi lebih mundur ya. Dimana efisiensi dayanya itu nggak sebagus yang seri 2 tadi. Hanya saja memang kalau untuk performa saya yakin dia bisa lebih kencang lagi karena dia adalah yang seri H ya, jadi bukan seri U atau yang nggak ada hurufnya. Jadi dia dapat storage-nya lebih kecilan dikit, 512 GB, RAM 16 GB solder ya, sayang sekali nggak bisa di-upgrade seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelum juga sama. Storage-nya 512 GB, ini memang lebih kecil lah, jadi kayaknya sih budget untuk budget untuk SSD ekstranya itu larinya ke prosesor ya, dimana dia dapat yang seri H. Kemudian dia dapat integrated graphics ARC yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau yang seri Ultra sudah bagus, hanya saja memang yang 2 itu secara cukup signifikan lebih bagus. Saya sih nggak punya datanya langsung ya, tapi Anda bisa pelajari sendiri dengan lihat mungkin review-review yang sudah membahas laptop dengan prosesor seri Ultra yang 200 series. Nah untuk layar ini sendiri dia dapat 14 inci 1920x1200, jadi 16:10 juga. Jadi dia dapat layar 400 nits juga. Hanya saja memang dia bukan OLED ya. Dia dapat DCI-P3 100% juga. Dia nggak ditulis di sini, tapi sebenarnya dia dapat OLED, malah ditulisnya di judul sini dapat OLED kan. Dan dapat touchscreen juga nih, dia touch ya. Kemudian sih saya standar dapat Windows 11, dapat juga Office Home and Student. Dia juga dapat USB 1 buah Type A, jadi lebih sedikit USB Type A-nya ya. Kemudian dia dapat 2 buah USB Type C Thunderbolt 4 juga, sama-sama karena dia laptop Intel. Dia juga dapat USB Power Delivery 3.1. Dia juga bisa nge-charge HP dengan cepat ya kalau memang HP-nya support Power Delivery. Dia juga dapat HDMI 2.1. Kembali juga seperti laptop yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, dia nggak dapat barrel plug. Jadi dia di-charge juga pakai USB Type C ya. Lanjutkan, kita di sini dapat bobot yang sedikit lebih berat ya, 1,43 kg ya. Tadi kan yang sudah saya sebutkan 2 sebelumnya itu dia 1,3, dia dapat 1,4. Kemudian dapat garansinya, dia dapat resmi 3 tahun premium care plus accidental damage protection. Ini nggak disebutkan yang accidental damage protectionnya berapa lama, garansi resmi berapa lama, tapi asumsi saya minimal banget yang accidental damage protection itu pasti di bawah 1 tahun ya. Jadi begitu. Nah kalau menurut saya ini untuk laptop satu ini dia itu memang sedikit lebih murah ketimbang yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dia itu memang punya pangkasan yang paling jelas itu adalah dari segi storage ya, jadi dia 512 GB saja. Tapi kelebihannya adalah dia itu punya prosesor yang seri H. Jadi kalau Anda memang kerjanya itu butuh agak heavy duty ya, mungkin Anda itu running simulasi yang mungkin agak berat dan bisa memanfaatkan multi-core fitur ya. Jadi bukan berarti kalau Anda itu punya laptop hardware kuat, tapi ternyata aplikasi nggak mendukung multi-core, ya buat apa? Ya mungkin buat multitasking oke, tapi tidak mempercepat Anda itu menyelesaikan simulasi tersebut. Tapi menurut saya secara overall ini adalah pilihan yang cukup solid lah. Jadi Anda bisa pilih ini kalau memang Anda tuh butuh performa lebih ketimbang laptop yang Acer tadi, atau mungkin Anda ya secara subjektif lebih suka Lenovo ketimbang Acer. Saya sih nggak ada masalah ya, Acer saya suka, Lenovo juga fine-fine aja. Dan mungkin salah satu saran yang bisa saya kasih adalah kalau bisa emang Anda cek juga di toko secara fisik ya, jadi Anda tuh bisa dapat feel keyboardnya gimana, touchpadnya gimana, layarnya Anda suka atau enggak dan sebagainya. Kalau memang Anda punya akses ke toko yang jual langsung. Yang berikutnya adalah HP Pavilion Aero ya. Jadi ini HP lagi. Dia itu yang bikin unik dari laptop ini adalah dia itu punya bobot yang sangat-sangat ringan ya. Dia itu punya bobot
di sini tuh di bawah 1 kilogram, nggak ditulisin sih berapa di bawah 1 kilogram, tapi ya dugaan saya paling 0,99 kilogram, jadi hampir 1 juga gitu. Memang bedanya cuma 300 gram itu mungkin kelihatannya nggak jauh ya, tapi dari sehari-hari saya pakai laptop yang 1 kilogram aja tuh emang kerasa kok. Dia itu jadi jauh lebih enak buat dibawa kemana-mana. Saya sendiri laptopnya sekarang ini pakai Samsung Galaxy Book Edge 4H ya, sayangnya nggak dijual di Indonesia secara resmi. Nah itu berarti cuma 1 kilogram dan menurut saya enak. Kita jadi bahas laptop yang lain, tapi kita langsung aja di sini bahas laptopnya. Itu perlu diingat sekali lagi, dia itu 13,4 juta ya. Dan secara spesifikasi dia menurut saya jauh di atas HP Pavilion Plus tadi. Jadi dia dapat pertama AMD Ryzen-nya itu yang sudah seri 7, jadi Ryzen 7 8840U, jadi generasi lebih baru ketimbang yang 7 tadi. Kemudian dia dapat memori 16 GB, LPDDR5, storage-nya nggak pelit ya, 1 TB ya, jadi cukup besar. Nah, displaynya ini dia agak lebih kecil ketimbang laptop yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Dia 13,3 inci dan dia 16:9. Jadi ini hati-hati nih, kalau Anda emang suka laptop ringan, ada kemungkinan Anda tuh dapat laptop yang mungkin aspek rasio layarnya itu nggak 16:10 tapi 16:9. Jadi seperti laptop standar pada umumnya. Saya sebenarnya dulu pernah sempat pakai Galaxy Book Pro, jadi generasi paling pertama ya. Itu memang laptopnya enak banget buat dibawa kemana-mana karena bobotnya cuma 800-an gram. Tapi nggak enaknya di situ adalah layarnya tuh agak kecil ya. 16:9 pula. Buat teman-teman yang mungkin punya masalah penglihatan ya, harus pakai kacamata, mungkin ini agak terlalu kecil. Di sini nggak ada informasi soal color akurasi dan sebagainya. Saya nggak bisa expect untuk yang seri Pavilion itu, apalagi yang Aero, bisa punya color gamut, color akurasi yang bagus lah. Lanjut ke portnya, dia dapat 2 buah USB Type-C, jadi ya sudah oke lah. Dia nggak dapat Thunderbolt tentu saja karena dia AMD. Dia dapat 1 buah USB Type-A yang 10 GB, 1 buah Type-A yang 5 GB, dan dia tentu saja sudah dapat garansi resmi HP Indonesia 2 tahun plus accidental damage protection ya. Jadi ya ini adalah laptop resmi dan sudah dapat Windows 11, dan di sini nggak dilihatin tapi harusnya di sini kelihatan dapat Office Home and Student 2021 di sini. Jadi intinya ini kalau Anda memang butuh laptop yang lebih ringan dari umumnya, dengan mungkin pengorbanan ukuran layar dan mungkin juga aspek rasio layar, ini menurut saya adalah salah satu laptop yang bisa dilirik ya. Karena selain dia ringan tuh menurut saya portnya masih oke lah, masih lengkap ya. Dia ada HDMI, ada USB Type-C ada, karena beberapa laptop yang harganya lebih mahal malah kadang suka nggak ada. Bagaimana dengan MacBook ya? Kita bahas sedikit lah soal MacBook ya. Jadi untuk MacBook itu sebenarnya ada 2 di sini yang bisa Anda beli di bawah 15 juta ya. Yang pertama adalah MacBook Air M1 yang harganya itu sekitar 11 jutaan, dan ada MacBook Air M2. Saya bahas soal MacBook secara umum deh. MacBook itu saya pernah pakai juga yang M1 dan M2 dua-duanya. Dan menurut saya oke untuk kerja kantoran umumnya. Ya, dia tuh nggak terlalu berat, build quality itu bagus banget ya. Umumnya MacBook bagus-bagus lah. Trackpadnya oke, kemudian juga layarnya juga color accurate. Sebenarnya ya itu untuk kerja kantor oke banget lah. Hanya saja memang kalau Anda pakai MacBook ya, pertama kalau Anda itu kantornya memang ada punya jaringan IT tersendiri, dan mungkin laptopnya ntar harus dipasang software Windows ya, siap-siap aja Anda bakal repot sendiri. Tapi kalau Anda itu kerja kantorannya mungkin nggak terlalu mempermasalahkan soal itu, dan atau mungkin Anda tuh entrepreneur ya, mungkin Anda tuh penulis, atau mungkin Anda tuh video editor, dimana ekosistem medianya itu bagus banget di Mac ya, itu menurut saya oke lah. Dan untuk performanya M2 sendiri menurut saya cukup oke kok, nggak lambat sama sekali ya. Yang mungkin bakal menghambat adalah soal storage ya, dimana dia itu khusus MacBook Air M2 itu, kalau yang 256 sama 512 kecepatannya beda. Yang 256 itu kecepatan cuma setengah yang 512 GB. Tapi harusnya selama Anda itu pemakaiannya itu mungkin cuma buat office dan web browsing gitu-gitu aja, bukan yang kayak produksi video yang berat-berat banget. Menurut saya 256 juga sudah ya nggak bisa dibilang gede juga sih, tapi ya cukup-cukup aja lah. Kalau memang habis nanti bisa mungkin di-upload ke cloud atau mungkin ke external hard disk. Dan setidaknya Anda sudah dapat yang varian 16 GB ya. Jadi ini RAM-nya sudah cukup besar. Ya, begitulah Apple MacBook menurut saya adalah laptop yang bagus, hanya saja memang cocok-cocokan dengan lingkungan Anda ya, dan pekerjaan Anda. Kalau Anda itu kerjaannya di lingkungan yang mayoritas orang pakai Windows ya, jangan bikin repot orang IT-nya. Kalau bisa pakai laptop Windows juga gitu, karena mungkin ada software tertentu yang nggak bisa jalan di Mac. Dan kalau Anda banyak berurusan dengan hardware lama, misalnya printer lama gitu, nah ada kemungkinan juga kalau MacBook itu Anda nggak bisa ngeprint lewat MacBook ya. Sekarang kita pindah ke yang lebih spesifik ya, dimana ini targetnya adalah orang-orang yang berada di multimedia. Sebenarnya ini laptop gaming sih, sudah jelas banget lah, ini kelihatan laptop gaming, gambarnya aja depannya gambar game ya.
saya akan buka dulu dengan begini. Jadi kalau untuk laptop gaming dengan harga segini kita mungkin mentok-mentok itu dapat GPU-nya RTX 3050 ini aja. Jadi 3060 sepertinya rada-rada susah ya. Dan biasanya sih di sini variabelnya ya cuma paling spesifikasi RAM-nya gitu. Ada yang 8, ada yang 12. Tapi biasanya terlepas Anda pilih yang manapun, Anda itu biasanya dapat opsi untuk upgrade ya, karena slotnya harusnya nggak cuma satu kalau untuk laptop gaming. Dan paling juga pilihan prosesornya, Anda tuh mau pakai Intel atau AMD Ryzen ya. Kita akan bahas dulu yang satu ini, yaitu adalah HP Victus 15 ya. Untuk grafiknya itu dia dapat NVIDIA GeForce RTX 3050 yang seri laptop tentunya. Nah, prosesornya itu AMD Ryzen 7 7445HS ya. Dari pengalaman saya dulu, saya tuh sempat punya laptop AMD dengan yang seri H. Untuk AMD menurut saya sebenarnya sih bagus ya, adem, tapi mungkin dengan laptop yang segede gitu tuh harusnya tuh bisa lebih performance lagi, lebih tinggi lagi performanya. Saya yang nggak terlalu saya yakin itu adalah apakah Ryzen 7 7445HS itu adalah prosesor yang lawannya overkill gitu, underwhelming lah. Jadi sebenarnya tuh coolingnya cukup untuk yang lebih powerful lagi, tapi 7445 itu ya dia tuh ya segitu aja maksimalnya gitu. RAM-nya sendiri dia tuh sebenarnya bisa di-upgrade, tapi begini. Jadi ini ada kemungkinan kalau yang dari saya pelajari sih 16 GB itu adalah 8 plus 8. Jadi masing-masing slot itu punya RAM 8 GB sudah keinstall. Nah ini sebenarnya ada plus minusnya. Jadi pertama plusnya dia sudah jelas dual channel langsung begitu kita baru beli. Tapi minusnya kalau kita mau upgrade RAM-nya, ini masalahnya jadi kita itu harus ganti dua-dua kepingnya gitu. Jadi nggak bisa kalian tambah satu aja gitu. Dan beres dapat RAM misalnya jadi 32. Ini nggak bisa gitu. Kita lihat portnya di sini USB Type A 2 buah, ada AC Smart Pin, ini maksudnya apa namanya barrel plug ya, colokan buat power adapter, jadi nggak bisa pakai Type C. Kalaupun bisa ya dia nggak bisa cepet ya. HDMI 2.1, headphone microphone combo, EJ45 itu dapat Ethernet, kemudian dapat satu buah USB Type C. Dan menurut saya sih kalau dari segi spesifikasi sebenarnya ini ya cukup oke lah. Dia tuh RAM-nya juga udah 16 ya, karena beberapa laptop gaming tuh masih ngasih 12 ya. Untuk garansi jangan lupa kita dapat garansi HP resmi 2 tahun HP Indonesia. Dan dia itu ukurannya 15,6 inci ya. Menurut saya masih masuk akal lah. Bukan yang 16 atau 17 inci yang gede banget dan susah dibawa. Layar di sini 15,6 inci Full HD, 144 Hz ya, IPS, dan color gamutnya cuma 62,5% sRGB ya. Ya kembali ini adalah laptop gaming yang kelas budget ya. Kita nggak bisa berharap dapat semuanya, nggak bisa dapat refresh rate tinggi dengan color akurasi dan color gamutnya oke. Tapi ya nggak apa-apa, ya, mungkin nggak ada pilihan lain juga ya. Karena kita lihat di sini ya, pilihan lainnya adalah ini. Jadi adalah Lenovo Log Gaming ya. Dimana di sini kita lihat harganya itu lebih mahal sedikit ya. Tadi kan 12 juta kurang, nih di atas 12 juta, hampir 13 juta. Kita lihat apa sih yang khusus dari laptop yang satu ini. Nah, kita lihat nih laptop yang satu ini, Log Gaming ini, dia punya Intel Core i5 13450HX ya. Ini juga sebenarnya nggak baru-baru amat, ini sebenarnya mungkin terhitung udah agak tua. Dia dapat NVIDIA GeForce RTX 3050 juga. Kalau memorinya di sini dia dapat satu keping 12 GB DDR5, dan di sini dia bilang kalau ada 2 buah slot DDR5. Jadi dia tinggal ditambah satu lagi aja tuh, 8 GB atau mungkin 16 GB satu keping lagi. Dan memori maksimal sampai 32 GB ya. Dan bagusnya dia nggak disolder, jadi 12 GB-nya kalau emang nggak puas dengan 12 GB bisa tinggal ganti aja ke misalnya 16 GB. Dan dia punya 2 buah slot SSD ya, dengan masing-masing maksimal sampai 1 TB, jadi maksimum Anda punya storage 2 TB kalau emang Anda butuh. Nah untuk layarnya sendiri dia tuh dapat 15,6 inci Full HD, IPS 300 nits, dan layarnya bisa dibilang lebih bagus ketimbang yang tadi sebelumnya, karena dia dapat 100% sRGB ya. Dan tetap dapat 144 Hz ya untuk refresh rate-nya. Bobotnya ya ini karena laptop gaming ya, jelas dia akan agak berat, 2,38 kg. Ini termasuk di sisi yang agak berat sih, karena kadang-kadang laptop gaming masih ada yang di 2 kg atau bahkan ke bawah. Ini ya bisa dibilang berat kelas mainstream ya. Untuk portnya dia juga cukup dermawan ya. Dia dapat 3 buah USB Type A, 1 buah USB Type C, jadi ini sebenarnya nggak dermawan amat ya. Harusnya sih kalau mau dermawan dia dapat 2. Tapi ya nggak apa-apa, dia mendukung power delivery 140 watt ya, jadi tetap bisa ngecharge HP dengan cepat, HDMI, headphone combo jack, Ethernet, dan ada power connector. Kembali inilah laptop gaming ya, harus pakai konektor supaya performanya bisa maksimal. Dan untuk garansinya sendiri dia bilang Lenovo punya garansi 2 tahun accidental damage protection plus premium care. Bobotnya juga nggak disebut di sini ya, tapi kalau dari yang saya pelajari sih bobotnya itu
di 2,29 kilogram ya. Jadi ya hampir sama, bisa dibilang standar untuk laptop gaming lah, agak-agak berat. Ya, tapi pada intinya begitulah laptop gaming di harga 10 hingga 15 juta. Anda itu masih belum dapat komponen yang paling high end, tapi ya minimal sudah dapat graphics card yang bagus lah. Jadi menurut saya mau pilih yang Lenovo ataupun yang HP tadi, ini menurut saya tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda dan mungkin selera juga, karena mungkin Anda lebih suka desainnya Lenovo, mungkin keyboard lebih enak Lenovo, atau mungkin Anda begitu lihat HP kayaknya wah layoutnya lebih enakan HP untuk keyboardnya dan sebagainya. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Gimana? Apakah Anda tertarik untuk beli laptop pada bulan Oktober kali ini, atau mungkin skip dulu, tahan dulu hingga mungkin akhir tahun atau mungkin tahun depan, karena tentu saja akan ada laptop-laptop baru di depannya yang tentunya juga punya teknologi lebih baru. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.